Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak sekalian, ya. Kembali lagi dengan Bapak dan kita akan les online lagi, yaitu pendidikan agama Islam untuk tingkat SD kelas 6. Seperti perjanjian Bapak sebelum-sebelumnya, ya, Bapak akan membahas dan juga memberitahu kalian bagaimana cara menjawab yang benar, ya, sesuai dengan soal yang Bapak kasihkan, yaitu PR juga, ya. Harapan Bapak nilai kalian itu semua bagus, ya, dan juga kalian paham dan mengerti bagaimana cara menjawab sebuah pertanyaan dengan baik dan benar, ya. Oke, kita pelajaran 4, bab tentang ayo membayar zakat, ya. Kemarin Bapak kasih tugas halaman 39. Siapkan buku kalian dan perhatikan dengan baik, ya. Ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan hadis tentang 5 dasar pembangunan Islam beserta dalil artinya, ya. Jadi hadis, ya, hadis itu perkataan dari Nabi Muhammad, ya. Kalau ayat itu sudah jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentang 5 dasar, ya, pertanyaannya sini tuliskan hadis tentang 5 dasar pembangunan Islam beserta artinya, ya. Kalian lihat di atasnya sebelumnya di pembahasan itu. Kalian cari. Nah, ini kan ada nih di halaman 38. Kalau tulisannya, ya, Q.S berarti Quran surah, berarti itu bukan hadis. Kalau ada tulisannya H.R berarti itu hadis. Apa maksud dari H.R? Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis itu ditulis oleh Al-Bukhari atau bersumber dari ulama, ya, yang bernama Al-Bukhari, karena dia mendapatkan perkataan Nabi yaitu berupa hadis, makanya disebut dengan hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi jawaban yang nomor 1 sudah jelas bahwa itu jawabannya. Jadi kalian tulis, ya, tulis Arabnya, ya. Kalau tidak muat di LKS, kalian tulis di buku latihan kalian, yaitu buku latihan pendidikan agama Islam. Tulis Arabnya, setelah itu di bawahnya kalian tulis artinya, ya. Udah paham? Nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa kita diwajibkan membayar zakat? Ya, jawabannya mengapa kita diwajibkan membayar zakat. Nah, karena, ya, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dan itu sudah termasuk perintah Allah dan Rasulullah, ya. Tapi tidak cukup kalau kita hanya menjawabnya seperti itu, tapi yang benar itu kalian jawab seperti itu, ditambahkan apa saja dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mengapa kita diwajibkan membayar zakat. Nah, kalian lihat tadi penjelasan yang tadi, materi yang tadi. Nah, perintah zakat nomor 2. Perintah zakat. Zakat disyariatkan dalam Islam berdasarkan banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam diantaranya. Nah, jadi kalian tinggal nulis nama surah dan hadisnya saja, ya. Namanya aja, misal nomor 1, ya. Nih. Bukan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, soal nomor 2 kalian jawab. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yaitu di dalam surah A. Quran surah Al-Baqarah ayat 43, B. Quran surah An-Nisa ayat 77, C. Quran surah At-Taubah ayat 103, dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kalian tulis seperti itu. Itu cara menjawab yang benar, ya. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan supaya kita untuk bayar zakat, hukum bayar zakat itu banyak sekali. Tapi yang kita pelajari di sini hanya seperti ini dan sedikit seperti ini supaya kalian mudah memahaminya dan juga hafal. Kita lanjut ke nomor 3. Siapakah muzaki dan mustahik itu?
Nah, kalau kalian tidak hafal, lihat lagi di materi tadi. Ya, itu dimasuk dalam pengertian. Nomor 1 pengertiannya. Nah, Bapak baca nih ya. Zakat berasal dari kata zaka yazuku zakatan yang artinya bersih, berkah, tumbuh, bertambah. Secara istilah, zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam kadar tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Orang yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan, dia memberikan, itu disebut dengan muzaki. Yang menerima, jadi dia setelah diberikan tadi dia diberikan orang yang mampu, lalu yang menerima ini orang yang tidak mampu atau yang berhak menerima zakat, itu disebut dengan mustahik. Jadi jawabannya gimana Pak? Jawabannya yang benar itu nomor 3 itu ya. Siapakah muzaki dan mustahik? Kalian tulis muzaki artinya orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang membayar zakat. Misalnya B, mustahik adalah orang yang menerima zakat, artinya orang yang berhak menerima zakat disebut dengan bukan orang menerima zakat, orang yang sudah menerima zakat ya, semua itu ya disebut dengan mustahik ya. Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan perintah ya, tuliskan perintah zakat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 43 beserta artinya. Nah, kalian lihat di materi perintahnya ya. Berarti yang kalian tulis itu ya Arabnya beserta artinya ya. Kalian tulis, kalian salin. Kalau tidak muat di LKS kalian tulis di buku latihan mapel pendidikan agama Islam. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Tuliskan surah tentang mensucikan harta dengan zakat. Ya, di sini nggak ada nih. Ya, tapi artinya ada yang mengandung tentang mensucikan harta dengan zakat. Nah, kalian perhatikan nih dari dalil-dalil yang tadi, ayat Al-Quran dan hadis tadi, kalian perhatikan yang mana yang ada kata mensucikan harta dengan zakat ya. Nah, sini ada Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, jadi ya, artinya ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ya. Berarti jawaban yang benar adalah Quran surah At-Taubah ayat 103. Jadi kalian tulis nama surahnya, setelah itu tulis Arabnya dan juga artinya ya. Cukup untuk ayo berlatih di halaman 39. Kita lanjut ke pertanyaan yang atau soal yang setelah ini ya. Ayo kerjakan halaman 43. Nah, itu Bapak akan memberikan gambaran dan juga jawaban yang benar, bagaimana cara menjawabnya dengan benar. Sebelum itu istirahat dulu. Kalian kalau mau minum atau apa, santai dulu, kita istirahat ya. Kita istirahat dulu sambil ngobrol. Kenapa Bapak memberikan pembelajaran les online ini? Supaya kalian bisa belajar di rumah ataupun di mana saja ya, karena kita lagi ada wabah seperti ini. Jam belajar kita yang harusnya biasanya jam agama itu 1 jam atau 2 jam ya, 1 jam setiap pertemuan, 2 jam 2 kali pertemuannya, karena kita setiap minggu itu 2 kali pertemuan, jadi 2 jam. Nah, sekarang ini karena masih masa-masa wabah seperti ini, dikurangi, akhirnya 1 kali pertemuan itu cuma 30 menit. Nah, jadi menurut Bapak ini adalah tidak cukup untuk memberikan penjelasan kepada kalian secara detail ya. Nah, makanya daripada itu ya, Bapak
ketika kita pertemuan itu Bapak fokus kepada penjelasan dan juga mengoreksi. Untuk soal ataupun latihan harian itu cukup saja menurut Bapak mengerjakan di rumah, dan untuk membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang baik dan yang bagus, bisa menjawab dengan benar dan sesuai, makanya Bapak memberikan belajar tambahan yaitu berupa les online ini. Ya, ini tidak ada unsur paksaan, siapa saja boleh belajar, ini khusus materi kelas 6 ya. Ini kapanpun kalian mau belajar, yang jelas ini tambahan, tidak ada paksaan di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah minum tadi sambil merapikan bukunya lagi, merapikan tulisannya lagi. Kita lanjut ke soal ataupun tugas yang kedua di bab keempat ini. Nomor satu ya, jelaskan pengertian zakat fitrah ya beserta hadisnya. Jadi kalian menjawabnya itu seperti ini. Zakat fitrah itu apa? Nah, kalian tulis. Lalu hadisnya apa? Ingat ya, hadis itu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dua. Satu, zakat fitrah itu apa? Kalian tulis ya. Setelah itu kalian tulis juga hadisnya beserta artinya. Nah, gimana cari jawabannya? Buka halaman 39. Nah ya, ini ya nomor 1, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Nah, kalian tulis saja, dari zakat fitrah atau zakat fitri adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Ya, boleh sampai situ boleh. Mau lebih panjang lagi boleh juga. Semakin bagus, semakin jelas. Lalu di sini apalagi pertanyaannya tadi? Beserta hadisnya. Nah, di bawahnya itu ada ya, kalian lihat. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim di B, hukum zakat fitrah. Nah, itu ya, dalilnya itu ya. Kalian tulis hadisnya lalu artinya. Ya. Tulis di buku tugas kalau misalkan tidak cukup. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang bertugas mengumpulkan zakat? Yang bertugas mengumpulkan zakat. Yuk kita cari sama-sama. Yang bertugas mengumpulkan zakat. Ya. Siapa yang bertugas mengumpulkan zakat? Nah, coba kita cari dulu. Ya, sama-sama kita mencari. Nah, di sini di A halaman 39 itu tentang pengertian zakat fitrah itu ada di paragraf akhir ya. Jadi sini disebutkan beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat tanda kurung petugas pengumpul zakat. Berarti jawaban yang benar adalah amil zakat. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 atau soal nomor 3 ya. Kepada siapa kamu membayar zakat fitrah? Kita memberikan zakat fitrah itu kepada siapa? Ya, ada 2. Boleh kita titipkan kepada amil zakat tadi, yang petugas tadi. Boleh juga kita langsung memberikan kepada mereka yang berhak. Ya, itu jawabannya ada 2. Lalu kita lanjut ke soal atau pertanyaan nomor 4. Tanyakan pada orang tuamu zakat apa saja yang pernah mereka tunaikan. Jadi tanya kepada orang tua kalian ya, pernah bayar zakat nggak? Pernah. Zakat apa aja? Kan yang kita tahu kan zakat fitrah, ya kan, zakat mal ya. Nah, apakah mereka pernah melaksanakan 2 ini ya? Tanya aja ya. Zakat fitrah, ya misalkan orang tua saya pernah membayar zakat fitrah setiap tahun ya. Atau dan yang keduanya, orang tua saya membayar zakat mal atau hartanya setiap tahun ya. Boleh jawab seperti itu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau soal yang terakhir. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang-orang yang menerima zakat fitrah. Artinya ini sebutan-sebutan orangnya ya, bukan siapa, bukan nama siapa enggak. Tapi ini ada golongan orang, ya, golongan orang yang termasuk di situ. Kita cari. Oke, yang terakhir ya, kalian buka halaman 42. Situ ada tulisan yang C itu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, ini ada 8. Fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, sabilillah, garib, dan sabil, ibnu sabil ya. Kalian tulis saja 1 sampai 8 itu ya, gak usah dijelaskan fakir itu apa, nggak usah. Jadi cukup jawab 1 sampai 8. Fakir, miskin, amil ya, mualaf, riqab, sabilillah, garim, dan ibnu sabil ya. Kalian tulis itu semua dan selesailah tugas kalian. Oke, sekian dari Bapak, semoga lancar dan juga mendapatkan nilai yang baik, dan supaya kalian paham semua, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya belajar online atau les online bersama Bapak. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.